Halo cuy, kami di sini ingin mempresentasikan tentang lingkungan bisnis. Kita beranggotakan 3 orang. Yang pertama, saya sendiri yaitu Raffi Wibowo. Saya James Arthur Cristiano. Dan terakhir saya Muhammad Adam. Selanjutnya kita akan membahas topik yaitu dunia dalam arah yang tidak jelas untuk menang dalam persaingan global. Suku bunga kebijakan impor atau ekspor Amerika Serikat dan implikasinya bagi Indonesia. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, saya akan membacakan di bidang politik. Nah, dan sini terdapat 2 poin. Yang pertama, analisisnya yaitu kebijakan tarif impor atau ekspor Amerika Serikat yang proteksionis, misal menaikkan tarif produk baja, aluminium, tekstil atau barang elektronik dari negara lain dapat menimbulkan ketegangan politik. Jika Indonesia terkena dampaknya, misalnya melalui hambatan ekspor, bisa memicu ketegangan diplomatik dan tekanan dari pelaku industri dalam negeri. Lalu, potensi dampak menghambat hubungan dagang bilateral, menimbulkan tekanan politik dari pengusaha domestik, mengganggu kestabilan politik nasional jika berdampak ke sektor padat karya. Langkah yang bisa diambil pemerintah Indonesia memperkuat diplomasi ekonomi bilateral melalui negosiasi di forum ASEAN, WTO dan G20, diversifikasi mitra dagang non-tradisional seperti India, Afrika dan Timur Tengah, mendorong regional trade agreement seperti RCEP. Lalu contohnya, Indonesia aktif memperkuat kemitraan ekonomi strategis dengan Tiongkok dan India sebagai alternatif pasar ekspor strategis sejak kebijakan perang dagang Amerika Serikat Tiongkok di tahun 2018. Yaitu selanjutnya bidang ekonomi. Menurut analisis, kebijakan tarif tinggi dari Amerika Serikat bisa menekan daya saing produk ekspor Indonesia ke Amerika Serikat. Sektor-sektor seperti tekstil, sepatu, dan elektronik beresiko mengalami penurunan permintaan. Hal ini berpotensi menurunkan devisa, memicu PHK, dan menekan pertumbuhan ekonomi. Strategi mencapai pertumbuhan 8% dan status negara maju, yaitu dengan cara hilirisasi industri yang berfokus ekspor produk olahan bukan bahan mentah, seperti contoh ekspor nikel olahan, stainless steel dari Morowali, industri Yalpat, peningkatan daya saing digital ekonomi, kembangkan sektor digital ekonomi, vintage dan kreativitas industri. Langsung skip. Oke, mari kita lanjut ke bidang sosial. Analisis yang kami dapatkan adalah tarif impor Amerika Serikat berpotensi memicu PHK di sekitar ekspor padat karya seperti tekstil dan sepatu. Itu membuat daya beli masyarakat bisa menurun dan ketimpangan sosial antar masyarakat bisa semakin meningkat. Nah, apa sih program sosial yang bisa diimplementasikan? Program sosial yang bisa diimplementasikan oleh Indonesia adalah program reskilling dan upskilling tenaga kerja seperti pelatihan digital, kewirausahaan, manufaktur teknologi, dan EBT. Lalu ada peningkatan program kartu prakerja dan BLT sementara. Dan yang terakhir ada penguatan UMKM Go digital yang bisa memberi insentif dan akses pembiayaan ke UMKM. Nah, di sini ada contoh, yaitu selama pandemi, pemerintah Indonesia berhasil menyalurkan dana sebesar 29,2 triliun rupiah BLT ke UMKM yang bisa membantu 12 juta pelaku usaha kecil dan menengah. Lanjut ke bidang teknologi.
Analisis yang didapat yaitu tarif Amerika Serikat terhadap barang teknologi bisa membuat Indonesia sulit impor komponen atau teknologi tertentu, sehingga memperlambat adopsi teknologi canggih. Langkah yang bisa dilakukan yaitu insentif R&D domestik, memberikan tax holiday untuk perusahaan yang mengembangkan teknologi lokal, yaitu ada pembangunan teknopark dan startup hubungan nasional, lalu kemitraan R&D, perguruan tinggi dan industri, lalu yang terakhir fokus pengembangan AI, IoT dan Green Tech. Seperti contoh, pemerintah mendorong pembangunan Indonesia Digital Valley di Bandung, Jogja, Makassar, dan Jakarta. Bidang lingkungan, analisis. Jika Amerika Serikat meningkatkan tarif produk EBT dan biofuel dari Indonesia, proyek Green Energy Indonesia bisa tergabung. Sisi lain, ada peluang pasar domestik dan regional untuk energi terbarukan, seperti integrasi kebijakan lingkungan, meningkatkan TKDN atau tingkat komponen dalam negeri untuk EBT, inisiatif Green Economy Roadmap, insentif pajak untuk proyek hijau, ekspor karbon kredit. Oke, lanjut ke bidang legal atau hukum. Analisis yang kami dapatkan adalah kebijakan tarif Amerika Serikat bisa bertentangan dengan prinsip WTO tentang perdagangan bebas. Indonesia berhak mengajukan keberatan hukum internasional. Nah, langkah hukum yang bisa diambil oleh Indonesia adalah mengajukan gugatan ke WTO, Dispute Settlement Body atau DSB, lalu membangun koalisi negara berkembang terdampak. Terus mengajukan banding bilateral melalui trade diplomasi. Contohnya yaitu Indonesia pernah memenangkan gugatan WTO atas larangan ekspor CPO ke Amerika Serikat pada tahun 2019. Lalu lanjut di rekomendasi strategis untuk merespon kebijakan tarif Amerika Serikat dan mencapai target 8% growth, diversifikasi mitra dagang dan produk ekspor, fokus pasar non-tradisional di negara Afrika, Timur Tengah, dan Eropa Timur, dan mempercepat hilirisasi dan industri berbasis green tech, contoh nikel olahan, baterai EV, dan solar panel. Mendorong investasi digital ekonomi dan startup nasional dengan target valuasi ekosistem digital sebesar 150 miliar US dollar di tahun 2025. Memperkuat diplomasi, ekonomi, dan legal di WTO dan ASEAN, membentuk blok negara berkembang terdampak kebijakan proteksionis. Program nasional reskilling digital dan teknologi, target mencapai 5 juta tenaga kerja digital tersertifikasi di tahun 2030. Bangun kebijakan fiskal ramah lingkungan, insentif pajak proyek EBT, carbon trading, dan green bonds. Data pendukung berupa World Bank 2024, proyeksi ekonomi Indonesia 5,2%, target yaitu 8%, butuh diverifikasi investasi dan ekspor. Ekonomi SEA 2023, nilai ekonomi digital Indonesia diprediksi 124 miliar US dollar di 2025. Kementerian ESDM, bauran IBT saat ini 13,2% di 2023. Targetnya yaitu mencapai 23% di 2025. Selanjutnya, saya tambahkan sendiri. Kebijakan tarif proteksionis Amerika Serikat memang jadi tantangan, tapi juga peluang. Dengan strategi diverifikasi ekspor, hilirisasi, digitalisasi, dan green economy, Indonesia bisa menjaga stabilitas politik ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan menuju negara maju.
Sekian dan terima kasih.